Mereka itu jamak terakhir. Dia. Allah memberikan Al-Quran kepada orang-orang yang berakal. Iya, terus apa lagi? Ini baru satu kodeks nih. Ya, Ya itu kodeks baru keberapa satu itu? kodeks nih. Kodeks yang keberapa Kau itu? dengar baik, kau dengar, jangan kau sibuk dengan kodeks nih. Mereka jamak ketiga, apakah ini berakal? Aduh. Be itu preposition. Kalimat ini tuh bentuk apa? Sebagai bentuk kata benda. Kata benda atau kata sifat? Saya ulangi lagi. Kata benda. Kata benda. Kenapa tadi kau bilang kata sifat ngotot? Kalau kita belajar kata per kata, kata benda itu bisa merujuk pada benda atau bisa merujuk pada orang juga? Pada orang juga. Pada orang juga, pada pribadi juga. Sekarang firman itu pribadi atau tidak? Bentuk Yang Anda kata benda maksud bisa tuh- merujuk pada pribadi atau tidak? Tanya saya. Bisa. Bisa. Nah sekarang, apakah di situ merujuk pada pribadi? Kalau pribadi berarti dia merujuk pada apa? Bentuk noun. Kalau bukan pribadi berarti dia menggunakan adjektif. Kata sifat. Di situ bukan adjektif. Berarti bukan merujuk pada pribadi. Sok, mangga. Kenapa tadi coba balik kamera? Kenapa tadi kau bilang bentuk kata sifat? Kau Yang tarik dimaksud kembali di- omongan kau. Oke. Kalau dalam kalimatnya itu yang dimaksud itu kata benda. Kalimat ini yang kata benda. Ya, kalimat Be itu preposition. bahas secara eksplisit kata benda. Oke. Sekarang gini, oke, ya. Coba Anda buka di Matius masalah silsilah Tuhan itu. Oke. Ya. Thank you. Matius 1, terus dia bilang apa? Silakan. Apakah Tuhan Yesus itu awan? Maksudnya, apakah Tuhan Yesus itu apa? Tuhan Yesus itu awan? Awal, Ah, firman-Nya yang berawal, yang tidak berawalan dan tidak berakhir. Karena di dalam Konsili Nisea tahun 325, ya. iya, betul mengatakan jangan konsili. Jangan konsili. Iman Katolik itu tidak bisa kau atur. Wah, berarti Ya. nggak bisa kan kita katanya ikut Alkitab. Maaf. Ya, dalam Konsili Nisea tahun 325 mengatakan yang seusia dengan Allah itu adalah firman Allah. Jadi kalau berbicara tentang firman Allah, Yesus berawalan, Yesus tidak berawal, yang tidak punya awal. Dan yang tidak punya akhir. Dia sampai masa, sampai selama-lamanya. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Karena Dwinatur Kristus, sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Kecuali kami hanya mempercayai satu natur Kristus. Kalau satu natur Kristus, kami jatuhnya kami ini doketisme. Dia sungguh-sungguh Allah. Itu doketisme. Karena Allah tidak bisa dilihat. Karena kami percaya Dwinatur Kristus sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, kami bisa melihat Allah yang zohir. Saya Itu tunjukkan muter-muter data. lagi, jangan ke konsili lagi, itu muter-muter dia nanti. Saya nggak konsili, saya menggunakan data ini. Mesias, dengar dulu. Mesias atau anak Allah itu pribadi yang diurapi, yang datang dari suku Yehuda atau Bani Israel. Makanya silsilah Yesus Kristus dalam Matius 1 itu sesuai dengan nih. Ini standarnya orang Yahudi, teman. Mesias itu dari keturunan siapa? Daud juga nih. Mesias ben Daud. Makanya ketika kau membuka di dalam Alkitab, Yesus anak Abraham, anak Daud. Kenapa dari Yusuf? Ya, untuk menaklukkan manusia. Kenapa dari Daud? Kalau dari Daud itu menurut standar Sefaria, udah kita itu fokus ke Alkitab aja, fokus ke Alkitab. Jangan dengar konspirasi baik-baik, atau- brother. Ya, kau dengar baik-baik. Ya, kau dengar baik-baik. Iman Kristen itu melihat sejarah yang panjang. Di dalam Alkitab juga sudah tertulis semua tuh silsilahnya, silsilah sudah tertulis semuanya. Alkitab Injil itu tidak hanya satu bicara cuma satu Injil, hanya Matius saja. Kesaksian para rasul itu ada di berbagai macam Injil. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu kesaksian. Tetapi itu saja, kita masih berbicara sejarah dan tradisi lisan lain. Makanya saya bilang fokus ke kitab Injil dulu. No, Alkitab itu bukan cuma Alkitab saja. Ketika Anda mengakui bahwa saya Tuhan, Yesus itu Tuhan, maka Anda harus baca silsilah dulu. Dalam Baca keadaan silsilah. sebagai manusia, karena firman menambahkan rupa manusia. Berarti firman tidak berkuasa. Firman berkuasa karena menjadi manusia, bukan jadi Berkuasa batu. atas apa dia? Berkuasa atas apa dia? Dia berkuasa. Matius pasal 28 mengatakan,
Kepadaku telah diberi kuasa di bumi dan di surga. Siapa yang beri? Sang sumber, Bapa. Ya udah berarti Bapa, kenapa harus Yesus Tuhan? Apakah Bapa itu adalah Allahmu? Jika keyakinan Anda Saya bukan tanya, Allah apakah saya, ya Bapa berarti itu adalah Allahmu? Saya tanya, apakah Bapa adalah Allah? jika menurut Anda bukan, ya berarti bukan. Nah, berarti Harusnya untuk apa diyakini. urgensi kamu ingin, kalau kamu tidak meyakini Bapa itu adalah Allah, bagaimana mungkin kamu mengetahui Sang Bapa itu seperti apa? Anda mengenal tidak? Anda mengenal? Saya tidak bisa mengenal Sang Bapa kalau firman-Nya tidak menyatakan diri. Siapa yang mengatakan itu? Siapa yang firman-Nya siapa? Yesus mengatakan, aku dan Bapa itu adalah Esa. Karena aku di situ merujuk dia sebagai firman Allah, ya firman yang bentuk daun. Kesatuan, unity. Di mana dalam Alkitab mengatakan bahwasanya aku Yesus adalah Tuhan dan Bapa Oke. Tuhan juga. Banyak sekali. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 24, di sini menggunakan frasa. Bahkan di dalam kitab Perjanjian Lama pun menggunakan frasa. Ketika Yesus dengar baik-baik. Ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 ayat 24 mengatakan, "Jikalau kau tidak percaya bahwa akulah dia, aku itu kan bentuk pertama tunggal. Kemudian dia itu bentuk ketiga tunggal. Ketika digabungkan, anihu ini adalah sebuah frasa bahwa dia itu adalah yang berkuasa sang hua itu sendiri. Akulah dia, orang pertama tunggal dan orang ketiga tunggal. Jikalau kau tidak percaya bahwa akulah sang hua, ego eimi, kau akan mati di dalam dosamu." Yesus merujuk bahwa dia adalah frasa anihu itu, hua itu. Oke. Oke, saya sudah jawab. Sekarang pertanyaan saya kepada kamu. Ya, Pertanyaan saya kepada kamu. sebentar. Sabar, satu-satu dong. Sebentar dulu. Itulah Sabar, mengapa kita konsep satu-satu. Kristen itu bikin bingung. Oh, Konsep tidak bingung. Sekarang oke. gini, Allah kamu itu tunggal atau tidak? Allah satu tunggal. Sekarang, kalau satu, kenapa dia mengatakan di dalam Al-Hadid ayat 3, huwal awalu wal akhiru? Kenapa dia nggak menggunakan aku? Dua. Kalau dia tunggal, berarti dia menggunakan kata pertama tunggal, yaitu aku. Maka Kenapa Anda dia tahu. menggunakan kata ganti orang Anda ketiga harus tunggal? Kenapa huwa? Anda harus tahu. Silakan. Al-Quran diturunkan kepada siapa? Pada Jibril. Oke. Kemudian Jibril menyampaikan kepada siapa? Jibril menyampaikan kepada siapa? Nabi Muhammad. Maka menggunakan Al-Quran seperti itu. siapa yang tulis? Al-Quran ditulis oleh para sahabat. Surah Al-Hadid siapa yang tulis? Para sahabat, kalau ditulis para sahabat yang menulis. Coba tunjukkan datanya bahwa sahabat surah Al-Hadid itu ditulis sahabat siapa yang tulis? Silakan. Kalau saya bisa buktikan Matius yang tulis. Ya. Lukas yang tulis. Lukas Saya tidak bisa menemui. buktikan. Lukas bukan apa termasuk Saya sahabat bisa Yesus. buktikan, kamu Ya. tidak usah ngomong, Lukas saya bisa bukan murid buktikan Yesus. itu. Tunjukkan Al-Hadid. Al-Hadid itu siapa yang tulis Tidak. dan tunjukkan manuskrip dari surah Al-Hadid. Silakan. Kalau Anda menanyakan secara detail seperti itu, ya saya kurang paham. Saya nggak tahu, saya jujur. Nah, ini yang berat, ya. Jadi kita nggak tahu latar belakang tentang surah Al-Hadid ini siapa yang tulis, manuskripnya masih Sebentar, ada atau saya lagi tidak. cari, saya lagi cari dulu. Nah, ini yang Apa? berat. Terlalu berat. Itulah konsep Ya yang Google, Kristen itu berikanlah bikin orang jawabanmu, pusing, bro. googling. Konsep Kristen itu bikin orang pusing, Mana bro. manuskripnya mana? Manuskripnya bisa ditelusuri nggak manuskripnya? Coba mana manuskripnya? Saya mau lihat manuskripnya, coba mana? Jaringan error nih. Deg-degan teman, deg-degan. Jaringan. Pertanyaan RK itu sangat deg-degan, buat orang greget semua di sini. Nah, makanya beriman itu pakai akal teman. Kalau aslinya saya nggak tahu di mana tempatnya. Oke, manuskripnya, saya minta manuskripnya, salinan manuskripnya mana? Mana? Nggak ada. Saya nggak ketemu. Lalu, Nggak pegang. di dalam Al-Quran ada surah Al-Hadid, ada surah Al-Baqarah, ada itu manuskripnya salinannya dari mana semua? Salinan dari yang telah ditulis oleh para sahabat. Contohnya gini teman ya, ketika kamu menanya saya bisa tunjukkan nih. Ini baru satu kodeks nih. Ya, Ya itu kodeks baru keberapa satu itu? kodeks nih. Kodeks yang keberapa Kau itu? dengar baik, kau dengar, jangan kau sibuk dengan kodeks nih. Kitab Matius ada. Nah, kita bisa tunjukkan nih. Oh ada manuskripnya. Ada nih. Ya, kita tunjuk. Oh, ini ada nih manuskripnya lengkap nih. Ya, cetakan-cetakannya lengkap. Nah, sekarang saya minta kamu tunjukkan dulu surah Al-Hadid itu siapa yang tulis. Kau bilang para sahabat-sahabatnya. Pertanyaan saya, mana salinannya yang aslinya? Mana salinannya? Paling kurang kodeks lah, kodeks dalam Al-Quran Hadid. Mana ada nggak? Ya, coba cari manuskrip Birmingham. Harus cari dulu kalau Coba nggak kau bisa. cari manuskrip Birmingham sehingga betul Al-Quran yang kalian pegang itu betul-betul berasal dari zamannya para sahabat-sahabat yang tulis dan lain-lain. Kita bisa percaya, betul nih Al-Quran. Coba kau cari manuskrip Birmingham. Ada berapa lembar di situ? Coba. Saya bantu nih. Sehingga otakmu terbuka.
Ada berapa lembar di situ di manuskrip Birmingham itu ada berapa lembar? Banyak nih. Tertua itu. Tertua itu banyak berapa lembar itu? Berapa lembar? Ada surah Al-Hadid guys di situ atau hanya surah Maryam dan surah Toha? Yang jelas kalau seperti ini ya kita kurang mengerti. Nah, surah Al-Hadid yang dalam Al-Quran itu dapatnya dari mana? Coba tunjukkan. Apakah di manuskrip Birmingham itu ada surah Al-Hadid? Enggak. Aduh, Santo Gregorius, doakanlah dia yang memakai namamu ini, Santo Gregorius, supaya dia beriman kepada gereja Katolik yang baik dan benar. bikin pusing tuh konsep Kristen, bikin pusing. Yang buat pusing adalah coba dari mana Al-Quran ya yang ada 114 surah itu berasal dari mana? Bisa nggak ada evidence base-nya? Bisa dibuktikan cross check silangnya? Mangga dibuktikan cross check silangnya. Udah lama, itu udah lama, nggak mungkin ketemu lagi. Hey, kalau kau tanya kau seperti percaya? itu, Kau dengar baik-baik ya. Oke. 2000 tahun yang lalu saja, ya, ada beberapa manuskripnya orang Kristen masih ditemukan sampai sekarang. Karena apa? Allah menjaga firman-Nya. Sekarang, bukti kalau Allah menjaga firman kamu, tunjukkan. Lewat hafal-hafalan. Banyak penghafal Al-Quran ya. Banyak penghafal Al-Quran. Kalau tulisan itu bisa dirubah, tapi namanya hafalan sulit, bro. Tunjukkan manuskrip Kristen mana yang berubah dengan Alkitab. Coba silakan. Ya udah. Kenapa Injil Barnabas? Kembali dulu, kembali pada topik. Kamu harus pertanggungjawabkan omongan kamu. 90% setiap manuskrip itu sama, itu kekristenan. Sekarang, apa bedanya dengan Injil Barnabas? Apa bedanya dengan Injil Barnabas? Sekarang saya tanya, Injil Barnabas itu ada di abad keberapa? Dia sama-sama dengan Paulus, ditemukan di abad sebelum 4 Masehi. Mana datanya? Aduh. Harus bisa ditelusuri datanya ya, kalau dengan saya. Injil Barnabas itu di abad keberapa? Abad ke-4 atau abad ke-6 sebelum Masehi, kalau nggak salah. Mulai kacau teman-teman. Nanti saya kasih satu argumentasi kamu saya yang pertama, itu saja sudah hancur nanti. Ada di abad keberapa? Ditemukan di pertengahan akhir ke-15 atau 16 Masehi. Tapi kau dengar baik-baik. Kau dengar. Saya kasih kau ilmu. Di abad ketiga itu sudah ada terjadi konsili kanon kitab suci. Itu namanya konsili Hippo dan konsili Kartago. Konsili Hippo dan konsili Kartago itu bagaimana mereka mengkanonkan kitab-kitab suci. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Katolik sudah selesai. Lalu muncul 1600 tahun kemudian. Baru muncul tiba-tiba bilang apa? Injil Barnabas ini adalah Injil yang ditulis oleh miliknya Rasul Kristus. Itu sudah batal teman, hancur. Makanya kamu lihat ya, dengar. Kekristenan, kekatolikan itu sudah selesai di abad ketiga. Tidak bergantung, bukan abad ketiga, abad pertama itu sudah selesai. Tidak bergantung lagi pada Yahudi dan lain-lain, sudah tidak ada lagi. Bahkan di abad ketiga, konsili Kartago dan konsili Hippo, Kartago dan Hippo, itu sudah selesai teman. Muncul 1600 tahun baru bilang, ini Injil Barnabas, ini Injil dari Rasul Yesus Kristus. Teman, sadar teman. Ya. Sulit. Sekarang gini, saya sadarkan kamu ya. Sains nih, ada sains nih. Jangan bawa sains. Katanya Al-Quran itu sangat cocok dengan Nggak sains. Nggak boleh bawa sains. Bahkan kamu dengar ya, bahkan teori apa saja mengatakan itu ada di dalam surah Al-Anbiya. Saya banyak nonton. Kamu percaya atau tidak? Udah bawa Al-Quran aja, jangan bawa sains. Oke, bawa Al-Quran. Bawa Al-Quran saja. Bumi itu bulat nggak? Nah. Oke, tunjukkan. Bawa Al-Quran ya. Tunjukkan satu ayat Al-Quran bumi itu bulat. Silakan. Bawa Al-Quran saja. Itu Allah itu berikan penjelasan, cuman tidak secara detail.
dan Masa manusia yang Allah tidak memahaminya. memberikan secara detail? Manusia yang memahaminya, manusia, makanya Al-Quran itu perhatian. Al-Quran itu hanya Katanya orang-orang Allah memberikan tidak detail. Astaga. perhatian. Tidak secara eksplisit benar, tidak secara eksplisit. Allah tidak Tapi- memberikan secara implisit katanya. Ada nggak Dengerin dulu. data secara eksplisit bumi itu bulat? Nggak ada, saya jujur nggak ada. Oke, sekarang siapa yang salah kalau tidak memberikan data yang secara eksplisit? Al-Quran itu diturunkan untuk orang-orang berakal, untuk orang-orang yang yang punya otak. Al-Quran Makanya diturunkan dikatakan, untuk orang-orang yang punya otak. Terus? apalah Terus, nah. ta'qilun, apa kalian tidak mengerti, apa kalian tidak mengetahui. Oke. Al-Quran diturunkan untuk orang-orang yang apa? Yang berakal. Yang berakal, yang berotak. Ya, Terus? buktinya kita bisa memahami Al-Quran. Bagaimana Allah memberikan ayat seperti itu? Oh, ternyata seperti ini. Kita buktikan apakah kau berakal atau tidak ya. Teman-teman, 4.000 orang kita tunjukkan ini. Apakah dia berakal atau tidak nih. Az-Zukhruf ayat 3. Baca. Kau baca dulu. Al-Zukhruf ayat 3. Kau baca, kau yang bawa dalil, kau baca Kak. Oke, sesungguhnya kami ini siapa? Allah kan? Ya, Allah itu tunggal atau tidak? ya tunggal. Tunggal. Kami ini jamak atau tunggal? Jamak. Saya tanya lagi, Allah itu tunggal atau jamak? Tunggal. Kenapa di sini menggunakan jamak pertama? Perhatikan. Allah Makanya Anda harus menurunkan memahami Al-Quran bahasa untuk Arab. orang-orang berakal. Makanya Pertanyaan Anda saya, harus memahami bahasa Arab. Kalau Anda tidak memahami tunggal bahasa Arab, ini sulit, saudara. kami ini jamak atau tunggal? Jamak. Nah, Allah itu tunggal atau jamak? Tunggal. Nah, sekarang kami ini tunggal atau jamak? Jamak. Banyak. Nah, ini aja kau udah bingung, teman. Enggak bingung. Makanya Anda harus memahami bahasa Arab. Kalau Anda nggak memahami bahasa Arab, percuma. Nggak bisa. Anda Bagaimana kalau- diturunkan kepada orang yang berakal? Sementara sekarang saya tanya, Allah itu tunggal atau jamak? Tunggal. Nah, sekarang di dalam surat Ya. Az-Zukhruf dia menggunakan kami atau kalau tunggal pertama itu apa? Coba. Tunggal pertama itu Anda apa? harus memahami dulu ayat itu. Memahami Coba dengan bahasa Arab. sabar. Kalau kita belajar bahasa Indonesia, tunggal pertama itu apa? Saya, Tunggal kedua, itu aku. Kepada dua orang. Sekali berdua. kamu, tunggal kedua kamu, tunggal ketiga, Ya, kamu. Mereka. mereka itu jamak terakhir. Dia. Allah memberikan Al-Quran kepada orang-orang yang berakal. Dia. Terus apa lagi? Oke, jamak Kami, pertama kami, itu kami. apa? Kami, Apa? jamak kedua, Kamu. jamak ketiga, Kami. mereka, jamak ketiga. Mai, apakah ini berakal? Aduh. Kami, kamu, mereka. Sekarang, kami ini Oh. lebih dari satu atau kami ini lebih Lebih dari dari satu satu, atau enggak? lebih dari satu. Oke, sekarang ketika mengatakan kami di sini, Allah itu tunggal atau jamak? Makanya Anda harus memahami dengan bahasa Arab. Jawab dulu. Ketika di Apa? sini mengatakan kami, Allah ini tunggal atau jamak? Ketika mengatakan di situ, berarti bukan Allah Jawab sendiri di dulu. situ. Ini kami ini Bukan Allah tunggal atau sendiri. jamak? Di sini jamak. Jamak. Lebih dari satu atau tunggal? Lebih dari satu. Nah, bagaimana kau katakan Allah kamu itu tunggal? Wa ilahukum illahu wahidun. Kan dalam Jangan di Al-Quran sini, dalam itu perhatikan. mengatakan wa ilahukum illahu Jamak di sini. wahid itu tunggal. Jamak di sini, jamak Kalau di sini. Allah itu wahidun, bagaimana di situ menggunakan kami? Makanya perhatikan dulu. Makanya Anda harus memahami bahasa Arab. Kalau tidak memahami bahasa Arab, nggak Oke, bisa. coba percuma. jelaskan saya bahasa Arab, silakan. Oke. Silakan, Di sini, silakan. inna Tunjukkan ja'alna- datanya, tunjukkan datanya. Di sini digunakan untuk Tunjukkan datanya, digunakan tunjukkan kami. datanya, silakan. Saya jelaskan Tunjukkan itu, datanya. jangan diperhatikan. No, tunjukkan debat yang profesional, tunjukkan data baru berbicara. Silakan. Kalau kamu mau jadi pendebat, apologet yang profesional, Gregorius, harus seperti itu. Buka data baru berbicara, jangan conggor dulu baru datanya kemudian terakhir nggak ada. Makanya saya selalu mempersiapkan segala sesuatu sebelum berdebat. Selalu by data. Bahkan saya berani bolak-balik seperti ini. Karena apa? By data, teman.
Kalau mau jadi pendebat, siapkan datamu teman. Kalau mau ada progres jadi pendebat yang bagus, apologet, bisa apa tahu bisa direkrut sama API, apologet Islam Indonesia. Enggak lah. Ya kan? Direkrut sama API sampai mengatakan kayak gini, Muhammad adalah Allah, dengar. Majelis Ulama Indonesia Pusat menetapkan fatwa pemahaman Muhammad itu adalah Allah adalah perbuatan menyimpang dan menyesatkan. Yang dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal, siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Oke. Yesus. Anda silakan buka Al-Manhaj. Nah, pembina dari API, apologet Islam Indonesia mengatakan Muhammad Anda silakan adalah buka Allah yang Al-Manhaj. perkasa. Siapakah kamu direkrut teman? Sama Udah Bang Juma. buka Al-Manhaj, buka Al-Manhaj. Oke. Saya buka. Silakan kamu jelaskan ke saya ya. Oke. Surah berapa itu? Di situ udah nggak ada surat-surat, di situ blok. Diskusi pakai blogspot. Oh, blogspot. Perhatian. Makanya No, kalau Anda jangan bawa mengatakan blogspot dengan saya, brother, jangan bawa blogspot dengan saya. ini Saya blog tidak Muslim, terima blog Muslim terpercaya. Saya nggak terima blogspot di sini. Ya. Saya tidak terima blogspot di sini. Ya, kamu tuh kalau tidak bisa ada data, turun cari data lagi. Saya tidak terima blogspot di sini. Kalau Anda minta dalam Ya, Al-Quran makanya kamu nggak lihat ada. ini di hadapan saya selalu beli buku-buku yang saya siapkan semua. Ini buku-buku semua nih di satu lemari ini buku semua. Saya tidak terima blogspot di Terus sini. yang Anda mau apa? Yang mau dari mana? Yang mau dari mana? Apanya? Al-Quran. Ya ada dong kayak Itu kayak datanya. ulama-ulama terkenal gitu kan kayak siapa Sihab itu ya. Coba buka gitu Quraisy yang ayat Naca siapa? Quraisy Siap. Coba buka data-data yang kayak gitu yang bisa dipercaya teman. Kau bawa data blogspot ke saya. Hai Tuhan. Lemah sekali argumentasi kamu, blogspot. Teman, saya ini di sini berdiskusi ya, selalu by data. Buka data baru ngomong. Ya, saya nggak mau modal congor baru berbicara, nggak mau saya. Ya, memang capek bolak-balik kamera. Saya capek nggak bolak-balik, tapi saya ingin mengedukasi orang-orang di live-nya saya. Gitu. Silakan kamu jelaskan tentang kata kami di situ. Ya. Kalau Allah itu kami, aku tunggal, kenapa dia menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal? Huwa. Itu lagi. Jawaban-jawaban pertanyaan seperti itu harus kau jelaskan secara akademis. Kalau kau gunakan kata kami di dalam Alkitab, saya bisa jelaskan. Saya bisa tunjukkan datanya. Kalau kita udah hafal udah di luar kepala, makanya kita bisa Saya nggak sampaikan tanya tanpa- kau hafal atau tidak. Karena kita udah memahami, kita udah memahami. Oke, memahami. kalau saya bilang kau hafal, saya nggak minta saya nggak tanya hafal tidak. Saya Karena tanya kita minta udah memahami penjelasan bahasa kepada Arab, kita udah 4.000 memahami, Kak. orang di sini. Ya Allah. turunkan, Masalahnya teman. kita itu udah Carilah memahami. dulu datamu. Carilah dulu datamu, baru kau naik lagi ke atas. Saya hargai kamu. Perjuangan kamu di sini ingin kalahkan Bang RK. Silakan. Ya adalah. Ya, kamu turunlah cari data. Ya, lawan RK itu terlalu sulit teman. Untuk berdiskusi berdebat dengan saya itu terlalu susah. Oke, Ya. Pak. Sudah. Silakan kau cari data dulu, belajar dulu. Siapa tahu kau jadi pahlawannya apologet Islam Indonesia suatu saat. Direkrut sama Bang Juma langsung. Gregorius, silakan kamu jadi apologet Islam Indonesia membawahi di daerah timur, di daerah Atambua. Nah, belajar dulu baru lawan RK naik ke atas. Kalau kau ke atas modal nekat, tidak bawa data modal nekat, kau di blender habis di sini teman.